Halo guys, di video kali ini kita akan membahas properti investasi. Mana ya? Kita buka dulu. Oh, kayaknya udah ada. Bentar. Nah, jadi kalau kita lihat secara singkat, apa sih properti investasi? Jadi, properti investasi itu bisa bentuknya tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya yang dimana dia dikuasai oleh pemilik atau oleh penyewa. Ya, jadi cara orang untuk memperoleh bangunan atau tanah tersebut bisa dengan dia memang memilikinya atau juga dia sebagai penyewa. Ya, kalau kita nanti belajar di PSAK sewa itu ada namanya penyewa yang juga mencatat sebagai aset teguna, untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya. Intinya kalau kita punya tanah atau bangunan, atau bagian dari bangunan atau keduanya yang dia tidak digunakan untuk produksi barang jasa atau untuk, misalnya untuk keperluan administratif kantor dan sebagainya, atau untuk dijual dalam kegiatan sehari-hari, itu nanti masuk ke pengertian properti investasi. Jadi, tanahnya nggak diapa-apain sebenarnya. Nah, terus contohnya apa properti investasi? Misalkan tanah yang dikuasai untuk kenaikan nilai jangka panjang, tanah yang dikuasai untuk penggunaan masa depan yang belum ditentukan saat ini. Jadi kita nggak tahu nih, tanah ini mau diapain sih sebenarnya. Bangunan yang dimiliki entitas, atau aset guna, disewakan melalui sewa, oke. Bangunan yang belum terpakai ini bisa, jadi yang belum terpakai tapi memang itu punya, dikuasai, ya untuk disewakan. Kemudian properti yang sedang konstruksi itu masuk kategori properti investasi. Nah, yang bukan itu adalah yang pasti yang tidak memenuhi definisi tadi. Misalkan contoh digunakan untuk produksi. Biasanya tanah atau bangunan yang digunakan untuk produksi, itu biasanya akan dikategorikan sebagai nanti, aset tetap gitu, atau untuk dijual sehari-hari. Ya, gedung atau mungkin nggak ya, kayaknya bisa aja sih kalau memang dia memang siap untuk dijual dan jadinya persediaan itu bisa gitu. Nah, secara umum ada 2 untuk oh ya sebelum masuk ke pengukuran dan pengukuran setelah pengakuan. Nah, ketika kita mencatat properti investasi, apa saja sih biaya-biaya yang termasuk? Yang pertama adalah biaya pembelian, kemudian ada biaya yang memang dapat diatribusikan secara langsung. Contohnya apa? Biaya jasa legal, biaya pengalihan properti, dan biaya transaksi. Jadi untuk kita mencatat, properti investasi itu, nilainya tuh dari mana, dari ini gitu. Nah, kemudian yang nggak termasuk itu biaya apa? Biaya perintisan, rugi operasi di awal, kemudian jumlah tidak normal atas pemborosan bahan, tenaga kerja, dan lain-lain. Ini nggak masuk. Nah, terus untuk metodenya setelah pengakuan itu, mmm, di PSHK mereka statement ada 2, mau menggunakan menggunakan nilai wajar atau menggunakan, model biaya. Nah, model nilai wajar ini, di sini dikatakan oke. Nah, intinya nilai wajar ini nanti kan akan dicek di akhir tahun atau di tahun tertentu nilai properti ini jadi berapa ya? Apakah naik atau turun? Nah, kenaikan dan penurunan atau disebut keuntungan atau kerugian karena perubahan nilai wajar, contohnya misalkan, kita nyatet pertama kali nilai wajarnya 10, ternyata tahun depan nilai tanah properti kita itu jadi 20. Nah, maka selisihnya itu kita akan catat sebagai keuntungan. Misalkan itu kalau untung, kalau rugi dan sebaliknya. Di mana nanti keuntungan atau kerugian itu langsung kita catat di laba rugi. Nah, kalau misalkan nilai wajar itu nggak bisa kita ukur, kita nggak tahu nih berapa sih nilai wajar. Nilai wajar itu mungkin pendekatannya nilai pasar ya.
Nah, maka kita pakai pendekatan yang lain. Kita paling aman adalah pendekatan model biaya atau cost model. Hmm. Nah, ini ada juga, ini sih hal-hal detail ya, mungkin nanti kita akan bahas. Jadi kalau properti investasi kalau dalam bentuknya konstruksi, konstruksi itu kan ada cost-nya ya, cost-nya, dan kita hitung, biaya perolehan untuk ngebangun itu dan sebagainya. Nah, tetap dia harus properti investasi nanti setelah jadi berapa sih nilainya. Nah, kita harus ukur lagi dengan nilai wajarnya atau nilai pasar. Kalau memang nggak bisa, ya kita pakai model biaya. Model biaya itu nanti dia disusutkan. Kemudian nah ini juga ada kemungkinan ya, dalam beberapa kasus yang jarang terjadi jika entitas terpaksa berdasarkan alasan yang diberikan pada paragraf 53 untuk mengukur properti investasi menggunakan model biaya sesuai PSAK, aset tetap atau PSAK sewa. Entitas mengukur pada nilai wajar semua properti investasi lainnya termasuk properti investasi dalam proses konstruksi. Dalam kasus ini, walaupun entitas dapat menggunakan model biaya untuk satu properti investasi, entitas terus mencatat dengan nilai wajar untuk masing-masing properti investasi. Kayaknya ini perlu nggak terlalu ini nanti deh detail-detailnya. Nah, kemudian ada model biaya. Kalau model biaya ini ya ini mirip dengan yang ada di PSAK 105, PSAK 116. Terus oke, sorry. Nah, jadi ada dua model, model biaya dengan model nilai wajar. Nanti yang model biaya itu ada potensi untuk dilakukannya impairment atau penurunan nilai. Itu nanti kita bahas di PSAK sendiri. Jadi bedanya nilai wajar dengan nilai dengan model biaya itu kayak kita melakukan penyusutan aja, jadi properti investasi itu disusutkan. Tapi kalau di nilai nilai wajar itu nggak ada penyusutan, dia langsung nanti ada penyesuaian terhadap nilai wajarnya. Kita langsung ambil contoh soal di sini. Jadi PT Makmur ya, pada tanggal 1 Januari 2023, tiga perusahaan membuat keputusan berbeda terkait dengan properti mereka di Surabaya. Yang pertama, PT Makmur, dia membeli gedung 3 lantai seharga 3,8 miliar. Gedung tersebut akan disewakan kepada pihak ketiga melalui sewa operasi. Perusahaan menentukan umur manfaat gedung selama 25 tahun dengan nilai residu 0. Dia pakai penyusutan garis lurus, terus nilai wajar gedung 31 Desember adalah 3,5 M. Perusahaan memilih menggunakan model nilai wajar untuk mengukur properti investasinya. Nah, ketika ada statement perusahaan mengukur dengan nilai wajar, maka kita catat dulu sebenarnya jurnal awalnya itu adalah debitnya itu properti investasi 3,8, kreditnya pakai kas atau bank. Baru nanti di 31 Desember ini ada penyesuaian atas nilai wajarnya. Nah, karena properti kita dihargai 3,8, ternyata nilai di pasar itu dicatatnya 3,8 dan nilai di pasar itu harganya 3,5. Artinya kita harus melakukan penyesuaian nilai wajar sebesar 300 juta. 38 dikurangi 3,5. Ini biasanya
given atau dari eksternal data nilai wajarnya. Sehingga nanti akan ada jurnalnya. Ingat ya tadi langsung diakui di laba rugi. Jadi debitnya adalah rugi penyesuaian nilai wajar, kreditnya adalah properti investasi. Nah, kalau pakai cost model, yang step pertama adalah kita kalau misalkan ditanya, gimana kalau pakai cost model ya? Pakai cost model kita tinggal hitung penyusutannya. Penyusutannya itu 3,8 dibagi dengan 25 tahun atau 152 juta per bulan. Langsung kita jurnal beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Terus ini apa? Nah, soal 2, PT Bumi Sintosa memutuskan mengubah properti yang selama ini disewakan ke pihak ketiga menjadi gedung kantor cabang. Oke. Properti ini awalnya diperoleh tanggal 1 Januari 2019 dengan harga 1,5 M. Bangunan umur manfaat 25 tahun, nilai residu 100 juta. PT Bumi Sentosa menggunakan metode penyusunan garis lurus dan model biaya untuk properti investasi. Nah, karena dia ada perubahan, ya kita hitung satu-satu dulu nih. Di 1 Januari itu kan dia kita jurnal dulu. Kalau 1 Januari 1,5 M berarti debitnya itu 1,5 M 1,5 M ya properti investasi pada kas. Nah, kemudian dia ingin ngerubah dari properti investasi ke aset tetap dan dia pakai cost model. Ya ini kita tinggal hitung dia kan ngerubahnya kapan ya ini? Ada nggak infonya ya? Teruskan mengoperasi selama ini. Oke, ini nggak diketahui kapan ya dia berubahnya, tapi ketika dia ngerubah itu ya kita tinggal hitung aja di sini akumulasi penyusutannya itu harga perolehan dikurang dengan nilai residu dibagi 25 tahun. Ya ketemu berapa ya ini? Ini sebentar. Ini soalnya kan 1 Januari 2023. Oh, oke. Jadi di Januari 2023 dia bikin keputusan untuk merubah pindah ke aset tetap. Jadi, nah di 1 Januari 2019 itu memang jurnalnya 1,5 M, 1,5 M, kasnya 1,5 M. Terus ini di Januari 2019. Nah, kemudian di Januari 2023 itu kita hitung dulu. Dia pengen ngerubah nih dari properti investasi yang kayak bangunan nggak dipakai apa-apa terus mau dijadiin kantor. Berarti kita harus merubah dia menjadi aset tetap. Nah, langkah-langkahnya kita harus hitung dulu nih. Coba 1,5 dibagi kita cek ya. Dia umurnya 25 tahun. Residunya 100 juta. Rp56 juta per tahun. Ini penyusutannya. Nah, dia kan sudah jalan 2019, 2020, 2021, dan 2022. Karena awal 2023 dia mulai melakukan perpindahan dari properti ke aset tetap. Sehingga ini 4 tahun, kalau kita kali 4 tahun dikali 56 224 juta. Jadi sampai dengan 31 Desember 2022 nilai bukunya adalah itu harga perolehan dikurang dengan akumulasi penyusutan. Berarti nilai bukunya itu 1276. Nah,
Inilah yang kita jurnal karena jurnal awalnya adalah debit itu properti investasi pada kas, ini kan, ini sebesar 1,5 M. Terus dia sebenarnya ini kan di Januari 19. Ini kan dia tiap tahun pasti ada jurnal penyusutan pada akumulasi penyusutan selama 4 tahun. Nah, ketika di jurnal 2023 awal, dia akan nge-close kita akan memunculkan aset tetap. Aset tetapnya sama dengan nilai properti investasi. Nah, di sini kan kita harus ngebalik apa namanya? Ngebalik penyusutannya. Ya, akumulasi penyusutan kan dia akan terakumulasi 224 juta di kredit. Nah, kita akan tutup dia menjadi debit sebesar 224 juta. Berarti sisanya ke pindah. Jadi kalau dia pakai metode cost model atau model biaya, dia nggak ada perubahan perhitungan. Dia cuma mindah-mindah akun. Jadi yang awalnya akun akumulasi penyusutan propertinya kita tutup, sama aset propertinya kita tutup, ini kita tutup. Ya, kan awalnya pasti debit yang akumulasi kredit. Nah, terus kita buka dengan aset tetap debit dan kita munculkan saldo akumulasi penyusutan 224 gitu. Itu sesuai PSAK. Terus apa lagi? Nomor 3. PT Nusa Indah memiliki sebidang tanah di Surabaya, selama ini digunakan sebagai kantor dan menggunakan jadi tanahnya itu dia pakai aset tetap kayaknya dan pakai mode revaluasi. Nah, setelah revaluasi terakhir, tanah dinilai sebesar 4,2 M dengan surplus revaluasi 800 juta dari proses penilaian sebelumnya. Nah, di 1 Januari 2023, PT Nusa Indah memutuskan menyewakan tanah ini kepada pihak ketiga. Nah, nilai wajar tanah pada 1 Januari 2003 adalah 4,5 M. Nah, PT Nusa Indah akan menggunakan nilai wajar untuk mengukur properti investasi ini. Nah, DG awalnya adalah aset tetap, terus berubah ke mana nih? Berubah ke properti investasi. Nah, kita ingat nilai tercatat terakhir ya. Jadi kan nilai tercatat terakhir adalah berapa? 4,2 ya. Terus nilai wajar ini kan ia diakui sebagai aset tetap 4,2 karena dia pakai metode revaluasi. Oke. Dan dia punya saldo revaluasi. Ini cuma untuk keterangan. 800 juta. Itu berapa tadi ya? Ya. Nah, ternyata dari aset tetap pengen dirubah ke properti investasi. Nilai properti investasinya adalah 4,5. Jadi kita harus pakai nilai yang baru. Nah, sehingga nanti akan ada penyesuaian nilai wajar. Jadi debitnya nanti properti investasi harusnya nilainya sama 4,5. Terus nah, terus kreditnya tanah
karena tanah kita reclass itu 4,2, ini masuk ke keuntungan perubahan nilai wajar. Sebentar. Oke, karena ini ada dua definisi, ada dua definisi, maksudnya gini, dia akan berubah dari PSAK aset tetap ke properti investasi. Nah, ternyata ada keuntungan nih, nilai tercatat terakhir dengan nilai wajar. Keuntungan catat ini mengikuti PSAK yang mana? PSAK yang aset tetap atau PSAK yang baru, properti investasi. Karena beda, kalau PSAK baru, properti investasi, yang 300 ini diakui sebagai perubahan nilai wajar, yang nanti masuk ke laba rugi. Tapi kalau ngikutin PSAK tetap, dia nanti akan dicatat sebagai revaluasi. Jadi menambah saldo revaluasi. Nah karena tadi baru baca PSAK, ternyata dia masuk ke surplus revaluasi. Jadi kalau ada perubahan dia akan ngikutin PSAK yang lama.